donor darah saat bulan puasa dapat memperlemah atau memperburuk tubuh? Mitos. Halo Sobat PMI, balik lagi nih di YouTube channelnya PMI Kota Semarang di segmen Bisik Bincang Asik. Bareng aku Gina Dan aku Dona. Nah, berhubung sekarang juga lagi bulan puasa, jadi di episode kali ini kita akan ngebahas tentang donor saat bulan puasa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang keren abis nih pastinya. Dan dia udah tahu banget nih soal donor darah. Pada penasaran gak sih siapa bintang tamunya? Aduh, penasaran banget gak sih? Kira-kira siapa ya narasumbernya? Spill dong! Oke. Jadi, narasumber kita kali ini adalah Dr. Nevi. Nah, Dr. Nevi ini adalah Kepala Bagian Pelayanan Donor Unit Donor Darah PMI Kota Semarang. Selamat siang, Dr. Nevi. Siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih puasa. Kalau puasanya sejauh ini lancar dok? Alhamdulillah, yes. Lancar ya. Nah, teman-teman yang di rumah gimana nih puasanya? Lancar aja atau udah pada bolong-bolong nih? Pastinya lancar dong, Kak. Oke, mungkin kita langsung masuk ke topiknya aja kali ya, Kak. Boleh banget, Kak Dona. Mungkin untuk awal nih ya, Dok. Kita boleh tahu nggak, Dok? Kira-kira donor darah itu gimana sih, Dok, kegiatannya? Oke, donor darah itu kalau secara bahasa berarti kan proses menyumbangkan darah. Namun memang sifatnya secara sukarela. Jadi kalau proses dari pertama sampai akhir yaitu dari proses dia mendaftarkan donor, kemudian dia melakukan seleksi donor, nanti setelah itu baru dilakukan proses penyumbangan darah atau pengambilan darah seperti itu. Oke, jadi donor darah itu intinya adalah bersifat sukarela ya? Iya, Dok, betul ya? sekali. Oke, nah kalau donor darah sendiri nih, ada persyaratan khususnya nggak sih, Dok? Ada. Kalau khusus ya memang secara sifatnya harus sehat ya. Sehat, kemudian tidak konsumsi obat apapun ya. Minimal 3 hari. Kemudian sudah makan sebelumnya. Kemudian tidurnya cukup. Kemudian ketika dilakukan seleksi lolos tensi dan juga lolos cek hemoglobin seperti itu. Berarti kalau untuk syaratnya sendiri tuh ada yang harus makan dulu ya, Dok? Iya, betul. Nah, sekarang kan lagi bulan puasa nih, Dok. Terus untuk teman-teman yang mau donor darah tuh boleh nggak sih, Dok, kalau bulan puasa kayak gini? Boleh sekali, tidak dilarang. Nggak bakal lemes gitu, Dok? Kalau lemes bisa. Cuma memang yang namanya donor itu harus ada persiapan. Persiapannya pertama itu harus sahur dulu kan kalau pas puasa. Jadi kan memang donor saat puasa itu tidak dilarang, tidak membatalkan puasa juga. Itu sudah keluar di fatwa MUI juga bahwa donor itu tidak membatalkan puasa, bahkan malah bisa menambah pahala ya, karena memang dilakukan di bulan puasa ya, bulan yang lebih spesial ya daripada bulan-bulan yang lain. Nah, seperti tadi itu berarti harus sahur dulu ya. Kalau mau donor saat puasa berarti harus sahur, wajib. Kalau nggak sahur, nggak boleh donor ya. Kemudian disarankan minum yang cukup ya, minum air putih itu minimal 2 liter per hari seperti itu ya. Berarti difokuskan ketika dia buka puasa sebelum donor dan juga ketika sahur sebelum dia donor. Kemudian lagi juga tidurnya harus cukup ya. Sebelumnya tidurnya harus cukup minimal 4 jam. Kemudian diutamakan nih donornya itu saat pagi hari, jadi pada saat kita fresh-freshnya ya setelah sahur, atau mungkin dilakukan sebelum dia saat berbuka puasa. Jadi ya untuk mengantisipasi aja sih seperti itu. Oke, berarti tadi udah kan, Dok, kalau manfaatnya itu bisa nambah pahala, apalagi di bulan yang suci ini. Nah, kalau manfaat untuk fisik sendiri, Dok, apa itu? Baik, manfaat fisik sama seperti manfaat yang didapat ketika donor seperti sebelum atau selain di bulan puasa ya. Pertama itu bisa memberikan kepuasan ya, kepuasan batin karena memang kita sudah menolong sesama ya, karena darah yang kita sumbangkan nanti kan akan diberikan ke pasien. Kemudian yang kedua bisa menstimulasi atau merangsang sumsum tulang belakang untuk memproduksi sel-sel darah secara teratur. Kemudian juga bisa
mengurangi beban kerja jantung, karena ketika kita donor itu kan pasti diseleksi kadar hemoglobin yang normal. Nah, kadar hemoglobin normal itu bisa menjaga stabilitas atau menjaga kekuatan dari kerja jantung itu, seperti itu. Dan masih banyak manfaat yang lain dari donor ya. Nah, setelah ngedengar penjelasan dari Dokter Nevi nih, mungkin nih teman-teman di rumah ada yang masih ragu nih. Nah, mungkin Dokter Nevi bisa kasih alasan nih kenapa kita tetap harus donor darah waktu bulan puasa ini. Nah, manfaatnya yang lebih spesifik biar teman-teman tuh pada yakin gitu, Dok. Apa, Dok? Kenapa sih kita harus tetap donor walaupun di bulan puasa? Karena yang pertama, pasien yang meminta darah itu tetap ada walaupun bulan puasa ya, tidak berkurang sedikit pun ya, sehingga permintaan darah tetap sama. Kemudian yang kedua, memang stok darah di bulan puasa biasanya memang turun karena yang pertama, banyak instansi yang tidak melaksanakan kegiatan donor saat bulan puasa ya. Kemudian yang kedua mungkin karena itu tadi pada takut lemes dan sebagainya. Kemudian alasan yang ketiga karena lagi untuk kesehatan kita sendiri ya. Dari ketiga alasan tersebut dari PMI Kota Semarang mempertimbangkan untuk membuka pelayanan juga di malam hari. Seperti itu. Jadi ketika bulan puasa untuk pelayanan donor di dalam gedung unit donor darah kita buka nih pelayanan 24 jam. Jadi dari kamu pun datang malam setelah sahur itu kita layani untuk donor seperti itu. Keren banget nih PMI Kota Semarang. Asik banget. Oke, kalau tadi manfaatnya nih Dok untuk donor, mungkin ada tips and trick buat teman-teman puasa yang pengen donor darah? Oke. Tips and trick ya. Jadi yang pertama ya harus sahur dulu ya. Kalau mau donor saat puasa harus sahur ya. Sahur yang cukup ya, nggak usah berlebihan ya. Yang cukup, yang bergizi ya. Diutamakan banyak yang protein. Kemudian minum yang cukup ya. Air putih terutama minimal 2 liter. Kemudian 2 liter tapi dibagi, jangan pas sahur aja loh. Nanti 2 liter diminum pas sahur semua. Aduh kembung ya. Jangan. Jadi emang dibagi. Ketika dia nggak puasa itu dibagi itu 2 liter itu. Kemudian tidur yang cukup ya, tidur yang cukup. Kemudian yang keempat nih, ini bisa jadi tips sih donor tadi saat pagi hari, saat baru seger-segernya, atau juga ketika menjelang buka puasa. Nah itu tipsnya sih, biar mengurangi resiko untuk lemes. Oke, itu teman-teman dengerin tips and trick donor darah di bulan puasa. Nah kan, jadi kan Dok, di masyarakat tuh banyak tuh mitos yang bilang kalau donor darah di pas puasa itu nggak boleh. Tapi ternyata kan boleh ya. Nah, mitos ini tuh berpengaruh nggak sih sama perolehan darah khususnya di bulan Ramadan ini? Ya, berpengaruh banget, bener. Karena memang, karena selain banyak instansi yang tidak mengadakan donor ketika puasa, alasan kedua banyak yang nggak donor itu karena memang ada percaya mitos itu ya. Nggak boleh donor saat puasa, padahal boleh ya. Jadi memang perolehan kita saat puasa itu benar-benar turun sekitar 20% ada ya, seperti itu. Lumayan ya. Iya. Oke. Dari tadi tuh dokter udah mention kalau perolehan darah di PMI Kota Semarang ini menurun ya Dok. Nah kira-kira PMI Kota Semarang ini udah nerapin strategi apa untuk mengatasi hal itu? Oke. Strategi yang kita terapin, yang kita coba lakukan udah lumayan ya. Di antaranya yang pertama, gencar di medsos. Jadi kita umumin bahwa donor itu tidak membatalkan puasa. Terus yang kedua, bahwa donor itu boleh dengan tips dan trik yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua, kita buka pelayanan yang 24 jam. Donor dalam gedung, kita buka pelayanan 24 jam. Jadi kapanpun teman-teman donor mau donor, kita layani selama bulan puasa ya. Kemudian yang ketiga, kita coba hubungi nih instansi atau mungkin warga ya, atau tempat ibadah untuk tetap mengadakan donor walaupun di sore hari ketika buka ya. Jadi kita layani juga kalau ada teman-teman instansi ataupun komunitas ataupun warga yang mau mengadakan kegiatan donor pada saat
buka puasa ya sekitar jam 6 ataupun tarling kita juga layani seperti itu. Kemudian kita juga coba untuk menarik minat para pendonor untuk tetap donor dengan cara memberikan tambahan menu donor seperti sembako, seperti itu beras, minyak, dengan harapan menarik ya teman-teman donor untuk mau donor di bulan puasa seperti itu. Wah, iya sebenarnya teman aku juga banyak yang tertarik dok karena gitu. sembakonya gitu. Iya. Berarti berhasil nih strateginya. Oke, ngomongin tadi ada temennya yang pengen itu gara-gara strategi dari PMI sendiri. Nah, kira-kira itu kan baru satu ya dok. Nah, kira-kira strategi yang diterapkan PMI ini untuk secara keseluruhan, apakah strategi yang diterapkan PMI ini ampuh dok? Iya, cukup ampuh sih, terutama bagi teman-teman donor yang memang dia ragu untuk donor di siang hari. Mereka biasanya datang pada malam hari tuh, ada juga yang datang subuh tuh, dia datang subuh pas habis sahur, ada juga yang sebelum sahur gitu, mereka datang seperti itu. Itu cukup ampuh sih, menambah kita untuk bisa tetap melayani permintaan darah di seluruh rumah sakit Kota Semarang. Berarti keren banget nih PMI Kota Semarang. Mantap caranya. Oh deh. Oke teman-teman, sampai di sini kita kan udah tahu nih tips dan manfaat melakukan donor darah saat puasa. Nah, bener banget nih Kak Dona. Kayaknya nggak afdol nggak sih kalau kita cuma tanya jawab? Gimana kalau kita main mitos atau fakta? Oke, Kak Gina. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Dok, mitos atau fakta donor darah saat bulan puasa dapat memperlemah atau memperburuk tubuh? Mitos. Wah, mitos. Berarti salah ya. Berarti salah ya teman-teman. Mitos. Ada penjelasan secara lebih lanjut gak dok? Kenapa kok mitos? Mitos karena memang secara medis donor darah itu tidak akan mengganggu metabolisme tubuh ya, kecuali dia yang memang tidak fit ya. Kalau orang-orang yang benar-benar fit, benar-benar sehat, itu malah akan menambah daya tahan tubuh, karena pertama tadi secara psikologis kan bisa meningkatkan kepuasan batin karena sudah merasa membantu sesama ya. Kemudian yang kedua tadi yang bisa merangsang tulang untuk bisa produksi darah, sel darah merah itu lebih aktif seperti itu. Jadi bisa malah menambah daya tahan tubuh seperti itu. Oke dok, pertanyaan tambahan nih. Kebetulan teman-teman saya tuh pengen donor nih dok. Cuman mereka miranya kalau mengambil darah dari tubuh kan itu, kalau donor darah kan ambil darah ya, jadi kan jadi lemes gitu. Sama mereka nyamainnya sama kayak kalau lagi haid. Cewek lagi haid itu kan darahnya diambil nih dok. Dia juga ngerasa lemes. Nah takutnya tuh orang-orang tuh, oh nanti lemes kayak pas lagi haid gitu. Itu menurut dokter gimana? Oke, kalau lemas setelah donor itu wajar, tapi tidak semua orang mengalaminya. Ya, jadi memang lemas itu salah satu efek samping yang dilakukan setelah donor darah. Tapi biasanya memang itu dialami oleh donor-donor pemula yang mungkin dia masih kaget ya, belum biasa donor, atau mungkin juga donor yang tidak mempersiapkan diri ketika sebelum donor. Jadi kan memang donor itu tidak bisa langsung asal bisa donor, tapi harus memang persiapan ya. Seperti tadi harus istirahat cukup, kemudian minum cukup, seperti itu ya. Jadi ya bisa sih resiko, bisa lemas, cuma lagi-lagi nih, kamu bener-bener mau donor nggak? Niat nggak? Kalau niat ya persiapan dulu gitu, biar nggak lemas seperti itu. Keren banget. Kak, Oke, tadi kita udah bahas yang lemes-lemes. Oke, mungkin kita tanya nih, mitos atau fakta dok? Jadi berseliweran fakta kalau, bukan fakta sih, nggak tahu. Masih rahasia ya, dipertanyakan gitu. Donor darah itu bisa nurunin berat badan. Gimana dok? Mitos. ya, jadi. Jadi dong. Salah ya. Maunya fakta ya. Kalau kita mah nggak mau turun di ya. Oh, Gitu. Mitos ya, memang sebenarnya donor darah itu tidak mempengaruhi berat badan. Yang mempengaruhi berat badan adalah gaya makan kita ya, pola makan. Jadi memang ada orang yang donor itu setelah donor itu dia langsung lapar, terus makan terus, akhirnya berat badannya naik. Ada juga yang setelah donor malah dia tetap menjaga pola makan,
Jadi berat badannya tetap biasa. Itu juga ada. Jadi tergantung lagi ke gaya makan atau pola makannya seperti itu ya. Jadi mitos. Mitos teman-teman. Oke. Next question. Ini sebenarnya udah kita singgung tadi sih dok. Cuman mungkin teman-teman ada yang miss atau gimana. Mitos atau fakta donor darah dapat membatalkan puasa? Oke, mitos. Mitos. Ya. Tadi Tadi udah udah dijelasin. dibahas. Ayo, siapa yang nggak nyimak tadi? Ya ini juga udah ditanya sih dok. Nextnya cuma nggak apa-apa, biar lebih paham. Mitos atau fakta, saat yang tepat untuk donor darah itu setelah tarawih? Mitos. Ya. Bener sih, bisa setelah tarawih, tapi tidak satu-satunya waktu setelah tarawih itu yang terbagus. Enggak. Jadi mitos aja lah ya. Mitos aja. Oke, last but not least nih dok. Mitos atau fakta donor darah saat bulan puasa menambah pahala? Lah, tadi udah dibahas juga nih. Ada yang miss nggak? Nggak usah dijawab lah ya. Bisa dijawab lah ya, udah pasti nggak sih? Udah pasti nggak sih? Oke, berarti karena pertanyaan mitos fakta kita udah selesai semua. Wah, Dokter Nevi keren banget nih ngejawabnya. Bisa ngejawab semua. Kuisnya dapat 100. Asik. Dengan berakhirnya itu selesai juga segmen mitos atau fakta kita nih, teman-teman. Oke, mungkin Dokter Nevi punya closing statement atau mau kasih pesen nih buat sobat PMI yang ada di rumah biar nggak takut donor darah atau yang masih ragu biar lebih yakin gitu. Panggilannya apa ya kalau teman-teman? Sobat PMI. Oh, Sobat PMI. Halo Sobat PMI, donor darah saat puasa tidak membatalkan puasa loh, dan juga malah menambah pahala karena dilakukan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, jangan tunda donor darahmu ya saat bulan puasa. Yuk, yuk, yuk. Yuk, donor darah kemana? Donor darah. Ke unit donor darah PMI Kota Semarang. Yeay. Oke, terima kasih buat Dokter Nevi atas closing statement-nya. Pertanyaan-pertanyaan kita benar-benar kejawab semua ya, Kak Gina ya. Bener banget nih Kak Dona, dari podcast tadi tuh aku jadi tahu kalau sebenarnya donor darah waktu puasa tuh nggak apa-apa banget. Dan hal-hal yang aku dengar di luar tuh ternyata mitos. Setuju banget nih Kak Gina. Makasih banyak ya Dokter Nevi udah mau menyempatkan waktunya di sela kesibukannya di UDD ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Ya bener banget, terima kasih ya dokter udah mau meluangkan waktu untuk mengedukasi aku, Kak Dona, dan Sobat PMI yang di rumah. Yeay. Terakhir, terima kasih buat Sobat PMI di rumah yang udah setia nonton kita sampai akhir acara. Yeay, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di YouTube channelnya PMI Kota Semarang. Sampai jumpa di bisik berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.